Ini Pancasilaku, ini Pancasilamu, dan ini Pancasila kita. Semangat Pancasila! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat dan doa selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan sahabat Nabi semuanya yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Yang saya hormati Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang saya banggakan saudara-saudari seperjuangan. Adapun judul pidato saya yakni bertema Pancasila. Saudara-saudariku, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terlahir sebagai negara kesatuan yang menjadikannya sebagai sosok benteng untuk mempersatukan banyaknya orang di 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 668 bahasa daerah, dan 6 agama yang telah diresmikan. Bersatu dalam gambaran pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bukankah bangsa kita terlalu besar untuk menyatukan banyaknya perbedaan ini? Iya, tapi kita mempunyai ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan tentang nilai-nilai yang akan diterima bersama untuk kehidupan bersama sebagai falsafah pemersatu bangsa dan petunjuk arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski bangsa kita begitu beragam, tapi bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Karena bangsa Indonesia memiliki semboyan atau moto, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda, tapi tetap satu. Di mana Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Penonton yang berbahagia, pada Garuda Pancasila terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, dan di mana juga terdapat 5 lambang dasar Pancasila, yakni sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama ini dilambangkan dengan bintang berwarna emas, berlatar belakang hitam, bukan tanpa makna. Lambang ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dalam kepercayaannya masing-masing. Adapun warna emas pada bintang melambangkan gambaran sumber cahaya dari Tuhan yang Maha Esa untuk menerangi Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang merah. Nah, jika kita perhatikan, lambang ini mempunyai bentuk yang tidak sama, tapi terikat tanpa putus. Ini juga bukan tanpa makna. Lambang yang berbentuk lingkaran menggambarkan pria, dan bentuk persegi menggambarkan perempuan. Sementara itu, rantai yang terikat tanpa putus merupakan refleksi relasi rakyat Indonesia yang saling terikat dan mendukung sampai kapanpun. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin berlatar putih sebagai simbol negara Indonesia. Pohon beringin sendiri bermakna tempat berteduh dan kesatuan kendati masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Walaupun memiliki banyak akar, tapi seluruh akar selalu menyatu dalam pohon yang sama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih. Hewan bertanduk ini dilatari dengan warna merah menyala. Lambang ini menggambarkan bahwa
kehidupan rakyat Indonesia yang selalu hidup rukun dan bersosialisasi satu sama lainnya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang terakhir ini dilambangkan dengan kapas dan padi, yang menggambarkan bahwa sumber sandang dan pangan rakyat Indonesia. Sejatinya, lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan. Dalam hal ini, kesenjangan di aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Inilah 5 lambang dasar Pancasila yang terdapat pada Garuda Pancasila, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudariku, telah banyak kita saksikan secara bersama-sama tentang problematika remaja dan pemuda yang selalu membawa dampak negatif dalam pencarian jati dirinya. Dapat dikatakan sebagai generasi pemuda bagaikan kehilangan kesadarannya sebagai penerus bangsa ini. Penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat mampu mengarahkan mereka kepada sesuatu yang dapat menghilangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Tentu, pernyataan sebagai bangsa tak dapat lagi disandang oleh pemuda zaman generasi muda ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya ialah kurangnya pengalaman dari makna nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga pengupayaan untuk meningkatkan di kalangan remaja sangat sedikit, apalagi untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu, semangat Pancasila wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan nilai-nilai yang dimilikinya, khususnya pada generasi muda yang mulai mengikisnya makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Penonton yang berbahagia, Pancasila itu pemersatu, mempersatukan berbagai kalangan di masyarakat, baik yang agamis, nasionalis, sosialis, budaya, untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kita punya hak yang sama di negara ini, baik dalam menjalankan agama, budaya, sosial. Kita boleh berbeda pendapat, tapi untuk kepentingan bangsa ini, kita harus bersatu, satu jiwa. Jagalah kebinekaan, jagalah kerukunan, saling menghargai dan menghormati, junjung tinggi asas persatuan dan kesatuan. Beda agama diasingkan no, beda bahasa diasingkan no, beda suku diasingkan no, beda warna kulit diasingkan. Yang putih golongan putih, yang hitam golongan hitam, is not good. Karena kita berada dalam satu jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Amalkan kembali butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan, bukan memecah umat. Mari kita abadikan semangat persatuan dan kesatuan. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pancasilaku, ini Pancasilamu, ini Pancasila kita, dan semangat Pancasila. Baiklah saudara-saudari, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan, ada kelebihan datangnya dari Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.